Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisha Triatni dari mahasiswi program profesinya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang KB atau keluarga berencana. Sebelumnya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu di sini apakah sudah tahu apa itu KB? Mungkin ada yang tahu, tapi mungkin ada juga yang sedikit lupa. Baik, di sini saya akan membahasnya. Pertama itu, di sini ada pengertian KB. KB itu sendiri adalah usaha untuk mengukur jumlah atau jarak anak yang diinginkan. Agar mendapatkan hal tersebut dan dibuatlah beberapa cara atau alternatif untuk mencegah atau menunda kehamilan. Dan KB itu memiliki tujuan. Yang pertama itu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera, dan menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Dan tujuan khususnya yaitu untuk menurunkan angka kelahiran setiap tahunnya. Di sini juga ada manfaat dari KB itu sendiri. Yang pertama itu menurunkan angka kematian ibu, karena biasanya di tahun-tahun yang sebelumnya angka kematian ibu itu tinggi. Yang kedua, mencegah terjadinya kanker uterus dan ovarium. Dan yang terakhir, memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan yang berwawasan kependudukan. Di sini ada jenis-jenis serta cara kerja maupun kelebihan dan keuntungan dari beberapa alat-alat KB. Yang pertama itu ada pil KB kombinasi progesterin dan estrogen. Ini biasanya yang paling sering ibu-ibu ketika melakukan KB. Namun di sini ada kelebihannya. Yang pertama itu dapat mengurangi perdarahan dari menstruasi. Yang kedua, mengurangi gejala PMS. Yang ketiga, membuat siklus haid menjadi lebih besar. Yang keempat, meningkatkan kepadatan tulang. Yang kelima, menghindari resiko penyakit seperti kanker ovarium, endometrium, stroke, dan rematik. Namun, pil KB itu sendiri memiliki kekurangan loh ibu-ibu. Yang pertama itu, meningkatkan resiko hipertensi dan penyakit kardiovaskuler. Ini biasanya yang banyak banget terjadi ketika ibu-ibu melakukan kontrasepsi pil KB. Yang kedua, peningkatan berat badan. Yang ketiga, dapat mengganggu produksi ASI. Dan yang terakhir, tidak mengurangi resiko infeksi penyakit menular seksual. Alat kontrasepsi yang kedua yaitu menggunakan suntikan atau KB suntik. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu biasanya suntik KB tidak mengganggu hubungan seksual. Yang kedua, tidak mengganggu produksi ASI. Dan yang terakhir, cocok digunakan bagi ibu-ibu yang biasanya lupa tentang tanggal-tanggal kapan ibu melakukan KB, biasanya yang ada di penggunaan pil KB. Dan kekurangannya itu biasanya kesuburannya itu lebih sulit kembali. Yang kedua, faktor yang paling penting biasanya sering mengalami kegemukan. Alat kontrasepsi yang ketiga yaitu implan. Biasanya di sini banyak ibu-ibu yang belum mengetahui ya apa itu implan. Implan itu sendiri adalah alat kontrasepsi dengan cara memasukkan tabung kecil di bawah kulit pada bagian tangan yang dilakukan oleh dokter. Dan biasanya efektivitas dari implan ini sendiri yaitu sangat efektif dilakukan untuk KB. Dan kegagalannya itu 0,2 sampai 1 kehamilan per 100 perempuan. Namun, implan itu sendiri memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu, daya gunanya itu sangat tinggi. Maksudnya itu, efektivitas dari KB-nya itu sangat tinggi. Yang kedua, pelindungannya itu jangka panjang. Yang ketiga, biasanya kesuburan itu cepat kembali ketika implan itu dicopot. Yang keempat, tidak memerlukan pemeriksaan dalam. Yang juga ada kekurangannya. Yang pertama, membutuhkan tindakan insisi. Insisi itu sendiri yaitu kan memasukkan tabung kecil di bawah kulit bunda. Yang kedua, tidak melindungi dari PMS. Yang terakhir, tidak dapat menghentikan pemakaiannya itu sendiri. Maksudnya itu, bunda tidak bisa langsung mencopot tabung tersebut dan harus dilakukan di dokter. Yang keempat, alat kontrasepsi dalam lahir atau AKDR atau juga bisa disebut dengan IUD. Ini juga masih terdengar asing mungkin bagi beberapa ibu-ibu. Yaitu AKDR atau IUD itu sendiri adalah teknik kontrasepsi
yang dilakukan dengan cara memasukkan alat yang terbuat dari tembaga ke dalam rahim bunda. Dan biasanya ini harus dilakukan oleh orang yang ahli. IUD itu sendiri memiliki kelebihan serta kekurangan. Kelebihannya itu, yang pertama, bisa digunakan dalam jangka panjang. Yang kedua, bisa digunakan untuk klien yang mempunyai tekanan darah tinggi. Yang terakhir, tidak mengganggu produksi ASI. Dan juga ada kekurangannya. Yang pertama itu, yang paling penting ya wajib datang ke tenaga kesehatan untuk memasang alat kontrasepsi itu ya, karena kan itu harus dikontrol oleh orang atau tenaga kesehatan yang ahli. Yang kedua, mungkin biayanya agak sedikit mahal. Yang terakhir, tidak bisa mencegah dari PMS. Dan yang terakhir, alat kontrasepsi alami. Maksudnya itu biasanya alat kontrasepsi ini menggunakan perhitungan masa subur wanita dan menghindari berhubungan seks pada saat masa subur itu terjadi, dan biasanya itu ini dilakukan dengan metode kalender. Dan juga metode ini memiliki kelebihan serta kekurangan. Kelebihannya itu mungkin biayanya memang murah. Yang kedua, tidak menggunakan alat apapun atau dengan suntikan hormon apapun. Namun alat kontrasepsi ini memiliki kekurangan. Yang pertama itu, otomatis ini sangat kurang efektif digunakan untuk kontrasepsi KB. Yang kedua juga, biasanya ini mengalami kegagalan sebanyak 20% ketika dilakukan oleh beberapa pasangan suami istri. Setelah saya menyampaikan beberapa informasi tentang KB dan alat-alat kontrasepsinya, saya berharap pasangan suami istri yang di sana dapat mengaplikasikannya dan rencanakan kehidupan keluarga yang baik dengan mengikuti program KB. Karena program KB 2 anak lebih cukup. Sekian informasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.